Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada para tamu undangan dan juga para hadirin semuanya yang sudah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini di Shalandra Ballroom The Sunan Hotel Solo. Dan kami juga informasikan untuk Health Talk kita sore hari ini disiarkan langsung di 103 Solo Pos FM. Jadi nanti untuk sobat Solo Pos yang menyimak jalannya Health Talk sore hari ini juga bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Solo Pos FM. Berikut juga untuk Bapak Ibu ataupun juga para hadirin yang nanti akan bertanya langsung kepada narasumber sore hari ini, nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan dan juga para hadirin yang berbahagia, senang sekali sore hari ini saya Ika Wibowo bisa memandu jalannya Health Talk sore hari ini, kolaborasi bersama Cegah Stunting Sejak Dini ya. Narasumber yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini adalah narasumber-narasumber yang hebat, yang expert di bidangnya. Kita akan ngobrol masalah stunting, apa sih sebenarnya stunting itu, kemudian bagaimana cara menekan angka stunting, terus bagaimana juga program-program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Solo saat ini untuk pencegahan stunting. Mengingat kalau bicara tentang stunting, data yang coba kita update ya, sejauh ini prosentasenya kalau untuk Solo ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota lain. Solo ini termasuk kota percontohan karena angka stunting di Kota Solo ini lebih rendah ya. Prosentasenya hanya sekitar 2,77%, tapi nanti secara detail kita akan tanya kepada Bu Ning dan juga Dr. Lucy bagaimana sih cara menekan angka tersebut, walaupun sebenarnya lebih banyak kalau dibandingkan dengan data nasional. Kalau di BKKBN itu sekitar 27, sekian persen ya. Terus kalau Jawa Tengah 28. Baik, kita akan ajak ngobrol bersama kedua narasumber sore hari ini. Yang pertama kami akan kenalkan terlebih dahulu, beliau adalah dokter spesialis dari RSCH Kota Solo. Ada Dr. Lucy Endang Safitri, spesialis anak. Selamat sore Dr. Lucy. Selamat sore. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya. Yang kedua, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Ibu Dr. Siti Wahyuningsih MKes MH. Bu Ning, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik. Dr. Lucy dan juga Bu Ning, nanti selain membuka pertanyaan, diskusi kita juga karena on air kita ajak sobat Solo Pos untuk tanya via WhatsApp ya Bu ya. Ini bicara mengenai stunting. Sebagian dari kita memang sudah mengetahui, tapi kebanyakan juga kadang belum paham betul apa sih sebenarnya stunting, dan mungkin ini lebih expertnya di Dr. Lucy kayaknya. Gimana dok? Apa sebenarnya stunting itu? Sebenarnya ini Dokter Ning juga bidang ini Ya. karena beliau yang memandani di Solo ya dok ya. Iya. Saya mungkin menggambarkan saja secara biar mudah gitu aja ya, biar mudah bahwa kalau kita bilang kerdil atau perawakan pendek. Nah, sebenarnya stunting ini bukan suatu diagnosa, bukan penyakitnya stunting, bukan. Stunting itu status tumbuh kembang pada saat itu. Jadi kalau kita ibu-ibu itu punya ini, nah ini harus dipakai betul kebalik ya. Ini untuk ibunya, ini untuk anaknya. Ya, jadi pakailah buku ini untuk memantau apakah anak kita ini masuk stunted atau tidak. Nah, kalau perawakan pendek, kapan kita bilang perawakan pendek? Kalau panjang badan atau tinggi badannya sesuai umur, tidak sesuai di bawah 2 SD namanya. Di sana nanti ada kurva-kurva, di sana kita lihat, kita titik di sana berat badan per umurnya anak ini tidak di bawah -2 SD, berarti termasuk perawakan pendek. Iya. Oke. Dengan begitu kita udah punya gambaran ya. Ya, ya. Baik. Kalau update data stunting sendiri nih Bu Ning, ini kalau di Solo kita tahu Solo katanya sih
jadi kota percontohan gitu untuk kota-kota yang lain. Ini benar apa enggak, dan mungkin prosentase atau jumlahnya sekarang sudah seperti apa nih Bu Nik? Ya, bicara status stunting yang ada di kota Surakarta, kalau kita lihat angka, memangnya Surakarta ini secara kualitas ini sudah di atas nasional dan di atas Jawa Tengah secara kualitas. Artinya kalau dari angka lebih kecil daripada angka nasional dan angka Jawa Tengah. Ya. Tetapi bagi kami yang ada di kota Surakarta, Solo ini kan kota kuliner ya Pak. Masa banyak-banyak yang stunting kan nggak pantas kan seperti itu. Maksudnya, nah ini yang selalu kami untuk memacu masyarakat, memacu petugas kami, memacu teman-teman stakeholder yang lain, bagaimana stunting ini menjadi urusan semua pihak. Tadi Bu Retno sudah sampaikan, nggak bisa itu stunting diserahkan pada kesehatan, apalagi polusi seperti itu ya, nggak bisa, karena ini urusan bersama ya Bu. Karena stunting itu bisa dikatakan kan hasil dari suatu proses begitu ya, terus menghasilkan anak yang pendek itu tadi ya. Jadi bagaimana hulunya harus kita katakan. Nah, angka-angka tersebut, kalau saya pribadi ngapain sih ngurus angka? Ya, tapi bagaimana kita bekerja untuk menekan angka stunting itu? Ya. Jadi kalau secara nasional ini memangnya kita jauh di bawah ya. Kalau kita lihat, kita pisah ini, saya bawa data ini yang paling akhir ini ya. Misalnya pisah Baduta itu di bawah 2 tahun, kemudian Balita di bawah 5 tahun. Ya. Baduta kita itu kalau kita masang di Renstra-nya itu Solo mungkin terlalu branding kali ya Pak ya. Jadi karena kita berdasar hasil yang terakhir ya. Kita memasang target 2020 itu 3,43. Padahal nasional kan 20 ya belum sih ya. Ya. Tapi hasil kita 1,76. Hasil kita 1,76. Jadi sudah di bawah. Ya, apalagi di bawah nasional. Kemudian untuk stunting balita ini 3,59. Ya. Kalau 9, kemudian 2021 nah kita masang lagi, pastinya harus kita turunkan nih ya, seperti itu. Tapi nurunkan stunting itu 0,0 digit itu ya sulitnya. Karena itu jumlahnya besar realnya. Jumlah yang besar ya. Kelihatan segitu itu sudah ketemunya hampir 500 anak. Ya, ini meskipun kecil tapi masih menjadi PR kita semua. Oke. Saya kembali ke Dokter Lucy ini ya. Kalau bicara tentang stunting juga, tanda-tandanya ini seperti apa dokter? Kita bisa menandai stunting. Terus siapa aja sih yang bisa kena stunting ini? Ya kita stunting. Ya. Kita untuk stunting ini memang konsentrasinya memang di bawah di 1000 hari pertama. Tadi disebutkan ya dari Ibu Sekda tadi, memang konsentrasinya di 1000 hari pertama. Kenapa sih kok di 1000 hari pertama? Enggak, kalau nanti kan gede sendiri, kalau sudah sunat nanti kan gede sendiri gitu ya. Enggak, ternyata kalau ada hambatan, kita dapatkan stunting ini di 1000 hari pertama, maka pencapaian tinggi optimalnya tidak akan tercapai. Tinggi potensinya itu kan waktu bayi lahir dari seorang ibu dan bapak itu kan ada faktor genetiknya nih, misalnya bapaknya tinggi, ibunya juga biasa aja. Kan harusnya anak ini kan tinggi badannya normal, tapi begitu dia ada gangguan di 1000 hari pertamanya yang mengganggu tinggi badannya, maka tinggi potensinya itu tidak akan tercapai. Nah, makanya kita harus nemu ini. Nah, nemunya mulai dari perut ibu. Jadi nanti bukan dokter anak saja yang melihat itu, dokter umum saja yang melihat itu, tetapi mulai dari dokter kandungan, ibu bidan juga. Nah, kalau sudah ada pertumbuhan yang terhambat dari dalam kandungan, itu nanti kita akan punya masalah juga di kemudian hari. Jadi mulainya, kalau tadi mulai kapan? Mulai dari dalam perut ibunya. Saat hamil berarti. Iya, betul. Jadi harus
kita harus mempunyai ibu-ibu hamil yang sehat dengan bayi yang sehat. Setelah itu kita bisa berharap kita akan mempunyai bayi-bayi lahir yang sehat. Kemudian tinggal kita pemantauan setelah lahir. Pemantauan kalau saya dari bidang anak itu tadi dengan buku KIA. Semua ibu harusnya sudah membaca itu, ibu hamil paling tidak ya. Jangan ibu yang sudah punya putra, harusnya ibu hamil yang sudah mulai membaca. Karena kalau sudah ada bayinya Bu, biasanya sudah nggak sempat pegang buku. Oh. Iya. Jadi nanti akan dilihat di sana kurva-kurvanya, ada berat badan, ada panjang badan, paling tidak dengan lingkar kepala. Itu pemeriksaan ukuran yang wajib dilakukan pada 1 tahun pertama setiap bulan, kemudian satu tahun ke atas sampai 3 tahun itu per 3 bulan, paling tidak begitu. Nah kalau sudah ada tanda-tanda, jangan tunggu tinggi badannya dulu, jangan tunggu, oh saya akan periksa kalau tinggi badannya udah nggak sesuai, itu sudah terlambat biasanya. Dimulai dari berat badannya dulu, per umur itu dilihat. Kalau sudah mulai ada, tadi kan disebutkan karena gizi kronis tadi ya disebutkan, karena kekurangan gizi kronis artinya dia berat badannya tidak baik dalam waktu yang panjang. Jadi kalau berat badannya sudah jelek, sudah nggak bagus, nanti yang terhambat mempengaruhi tinggi badannya juga. Nah jadi dimulai dari berat badan, panjang badan, nanti yang terakhir lingkar kepala baru. Nah itu yang kita cegah stunting itu, supaya lingkar kepala itu berarti isi kepala nih. Iya. Oke, itu sebabnya juga penting bagi yang sudah menikah terus calon ibu untuk mengetahui ilmu-ilmunya ya Dokter Lucy. Oke, kuning. Kalau untuk penanganan dari pemerintah Kota Solo sendiri untuk menekan angka stunting ya, atau program-program yang sudah dilakukan seperti apa nih Bu? Ya, tadi Mbak bilang kan mencegah ya. Tadi Bu Lucy sampaikan ini harus dimulai sedini mungkin ya. Kalau kita bicara program dari hulu sampai ke hilir kan seperti itu. Kalau sudah stunting bagi saya ya agak terlambat ya Bu Lucy. Tapi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi stunting? Mulai dari remaja sudah ada program bagaimana calon ibu ini supaya menghasilkan atau supaya melahirkan, supaya mengandung bayi yang sehat, nanti lahirnya tidak berat badan, lahir rendah, tidak BBLR, sehingga para remaja putri ini ada program pemberian FE pada remaja putri, ya, FE pada ratri, sehingga remaja ini tidak anemi. Kalau remaja ini anemi, calon seorang ibu anemi, pasti kualitas gizi bayinya nanti nggak bagus. Ya, ini yang mungkin secara medis akan menyebabkan salah satu faktor untuk stunting ya Bu Lucy. Kemudian kita juga ada program bagaimana memberikan makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis. Kalau ibunya kurang energi kronis, ya jangan salahkan kalau bayi yang dikandungnya nanti juga kurang gizi. Ya seperti itu. Ini program-program dari hulu nih kita harap. Kemudian kita juga mempunyai program pemberian makanan tambahan pada balita, prasekolah, nanti sekolah. Ini kita lanjutkan sampai ke sana. Kemudian program deteksi dini tumbuh kembang, mulai di posyandu, kemudian anak prasekolah. Kemudian tadi Bu Dokter membawa buku Jambon. Ini buku kesayangan saya. Ya. Ini buku Jambon, ini buku kesayangan saya. Ini sekarang di Kota Surakarta diberikan gratis ya, diberikan gratis kepada masyarakat ya, diberikan kepada masyarakat, artinya masyarakat yang pas ya, ibu hamil kalau saat hamil belum terpaksa belum diberi ya, mulai dari tidak ada kata terlambat, pokoknya segera diberi ya. Baiknya kan mulai dari persalinan dan ini gratis. Mungkin di Kota Surakarta banyak muatannya, buku yang dicetak pemerintah kota bagaimana anak harus mempunyai KIA seperti itu ya. Jadi di situ tadi Bu Lucy juga sampaikan
kalau sudah punya bayi udah nggak sempat baca. Ya. Makanya ada program kelas ibu hamil. Betul. Nah, kelas ibu hamil ini kita laksanakan. Kemudian juga ada kelompok pendamping ibu. Kemudian ada program inisiasi menyusui dini. Ada program juga inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif. Ya, ini jadi program-program kita garap dari hulu sampai hilir supaya tidak terjadi stunting. Ya, itu. Oke, ternyata memang sudah lumayan banyak ya. Tapi sejauh ini gimana Bu tanggapan masyarakatnya sendiri, terus terutama pada para calon-calon ibu nih? Ya, jadi mendidik perubahan perilaku itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ya. Merubah perilaku kepada pemahaman yang dia untuk bisa berubah, berbuat itu melalui suatu proses. Makanya ada kelas ibu hamil, ada kurikulumnya ya harus berapa kali pertemuan seperti itu. Ya. Kemudian ada KP Ibu, ini banyak guru saya di sini, ibu-ibu PKK ini kader saya, ada Bu Marian dan yang lain. Ini kita gerak nih. Ini juga ada IID yang selalu membackup bidang kesehatan. Ini bagaimana memberikan PMT dan sebetulnya stunting ini menurut saya dampak ya Bu Lucy ya. Bagaimana anak dilahirkan hidup pada kondisi lingkungan yang tidak sehat. Higiene sanitasinya nggak sehat, selokan yang di depannya mampet sehingga terjadi sering diare. Sering diare ini faktor stuntingnya besar. Ya. Jadi kalau stunting jangan berpikiran kita hubungannya dengan makan, gitu enggak? Tidak hanya itu, karena faktor lingkungan, faktor penyakit-penyakit yang lain ini juga mempengaruhi. Kenapa TBC berpengaruh pada stunting? Bisa. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa komplek itu jambannya nggak sehat, masih banyak buang air besar sembarangan? Bisa dampaknya stunting. Nah, seperti itu. Program KB kita tarik kembali. Ya. Makanya sekarang BKKBN kan berperan pada stunting. Ini mainnya di hulu. Nah, bagaimana seorang calon ibu harus dididik? Bagaimana dia mempunyai konsep, mempunyai pemahaman dalam mempersiapkan bayi yang saya kandung ini supaya tidak nanti stunting. Oke. Ya, karena pencegahan itu punya peran yang lebih besar untuk daripada kalau sudah stunting itu sulit sekali memang. Itu yang kita sering temukan kalau sudah datang di rumah sakit ya, kalau rumah sakit CIH, kalau kebetulan saya hanya di CIH, kebetulan kalau ada pasien datang sudah stunting, saya sudah pusing itu biasanya. Karena tidak bisa kan, kalau berat badan masih bisa, ini makamnya sebulan ini begini, nanti naik berat badan, tapi kalau tinggi sudah orang tuanya pasti, duh ini sebulan kok belum naik ya, tinggi badan, sulit sekali. Ya, biar juga menjadi pembelajaran ya untuk kita semua nih, dokter dan juga Bu Ning. Cara pencegahannya ini mesti seperti apa sih sebenarnya? Dokter. Kami tenggeng semua. Iya, karena pencegahannya itu kompleks sekali tadi. Bu Ning tadi sudah menceritakan begitu. Dari masyarakat sendiri, mulai dari remaja itu sudah kita ingin mencegahkan itu ya. Cuman kadang-kadang yang belum mau mengerti itu yang diajak itu tadi. Kenapa kok remaja putri harus minum FE? Ya kan agak nggak enak ya Bu. Tapi kalau anak-anak itu kita beritahukan mereka lebih menerima, karena kalau anak-anak remaja ini kan belum banyak pikirannya, belum banyak pikir. Jadi kalau dimasukkan begitu lebih mudah untuk menerima dibandingkan yang ibu-ibu. Ya. Tapi kita berharap tetap ibu-ibu ini punya peran banyak, karena ibu-ibu nanti yang pengasuh. Karena pola pengasuhan itu sangat-sangat berpengaruh nanti untuk satu penyebab apa sih yang bisa menyebabkan
stunting yang paling gampang dilihat ya, paling gampang dilihat asupan makanan, kemudian ini dengan pola asuh ya, nanti pola asuh memberi makan, kemudian infeksi, kemudian yang satu lagi kalau genetik tidak terlalu berpengaruh, kecil sekali pengaruhnya. Nah lingkungan tadi sangat besar pengaruhnya untuk infeksi. Ya, kami ada contoh aja untuk asupan makanan ya, contoh untuk asupan makanan. Kami ada bukan Solo tapi sekitarnya Solo. Saya punya di rumah sakit JIH itu saya bikin map alamat pasien-pasien dengan gizi kurang. Ya, gizi kurang. Kebetulan memang bukan dari Solo. Ya, tapi yang dari sekitar Solo. Solo Raya gitu ya. Solo Raya, ya. Tapi ada kantong-kantong tertentu. Ya, kantong-kantong tertentu. Saya kadang-kadang ini pola pemberian makannya begini. Terus saya pasti tanya, ibu dalamnya mana? Gitu. Oh situ. Ya, ya. Jadi mereka kayak punya adat. Misalnya anak itu kalau sudah 1 tahun jajan. Ya, setelah jajanannya itu kebetulan yang bukan yang diajarkan di PMT, bukan yang diajarkan di sini. Jajanan itu kemudian membuat iritasi di saluran cerna, saluran nafas dan sebagainya, sehingga pola makannya jelek. Nah, begitu pola makan jelek, asupannya turun, dan berat badan tidak akan naik dengan baik, dan seterusnya itu. Kemudian infeksi yang paling banyak kami temukan di rumah sakit itu infeksi saluran nafas, saluran cerna dan saluran kencing sekarang bunyi yang banyak juga. Iya, saluran kencing. Ternyata dari kalau saluran nafas dan saluran cerna itu agak ya yang itu tadi, yang dengan lingkungan yang kurang baik tadi. Tapi saluran kencing ini merata dari yang pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, dari ekonomi yang baik sampai ekonomi yang kurang, itu hampir merata karena sekarang ada mereka kurang menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan saluran kencing ini. Satu, kita iya betul. Ya, jadi pakai popok yang sekali pakai ya. Saya matur kalau nanti ada itu merek itu. Itu diapers ya. Iya betul Ibu. Ya, diapers. Diapers itu sebenarnya bukan diapersnya yang bermasalah, tapi air kencing yang ada di dalam diapers itu. Mereka kontak lama dengan kelamin bayi atau kelamin anak, sehingga si kuman ini gampang masuk lagi ke dalam saluran kencing. Itu satu. Yang kedua, kemudian kita sedang menggalakkan dari JIH untuk sunat bayi. Khitan pada bayi itu kalau Muslim kita menganut dari Nabi Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk 7 hari untuk khitan pada anak laki-laki. Kemudian dari WHO sendiri antara 8 sampai 14 hari sebenarnya dianjurkannya. Kemudian kalau dari saya kalau ngobrol sama dokter-dokter bedah itu bedah anak gitu minta di bawah setahun lah gitu, di bawah setahun itu jauh lebih baik untuk menghitankan anak laki-laki. Dan ternyata itu sangat mengurangi risiko infeksi saluran kencing, karena infeksi saluran kencing ternyata banyak pengaruhnya di berat badan karena apa? Mual, biasanya anaknya mual. Jadi nanti datang dengan mual atau nafsu makan yang tidak baik, atau makannya banyak tapi tidak naik. Jadi mirip TBC tulisannya. Terus ibu-ibu pada mikir ini bukan flek gitu tanyanya. Ya padahal di lingkungannya tidak ada yang kita screening TBC juga tidak ada. Kemudian infeksi saluran nafas itu juga ibu-ibu yang merokok, ibunya yang merokok ya, itu juga memberikan dampak. Jadi pertumbuhan janin yang terhambat juga di kandungan. Jadi kita juga menganjurkan ibu-ibu untuk tidak merokok, ya, terutama waktu hamil.
Jadi mungkin pencegahan salah 1, salah 2, salah 3 aja itu. Oke. Dengan kita mengetahui apa sih penyebabnya, secara otomatis tahu gitu ya cara mencegahnya. Dan mungkin di sini atau sebagian masyarakat kita kadang masih, karena ibu-ibu tuh mungkin apalagi ini ya banyak kerjaan, kadang kan udah main praktis anak dipakein diapers aja, padahal sebenarnya itu mungkin bisa dikurangi gitu ya dokter ya, atau gimana dok? Ya tadi saya bilang sebenarnya bukan masalah diapersnya ya, masalahnya pakai diapers nggak ada pipisnya juga nggak apa-apa. Iya, saya kalau guyoni ibu-ibu tuh begitu. Artinya sebenarnya kebersihannya. Kalau misalnya terpaksa pakai diapers misalnya bepergian misalnya, lihatlah sering-sering dilihat. Jadi pola pipis cebok gantinya tetap berjalan. Insya Allah itu nanti juga tidak akan terlalu membebani anak dengan infeksi. Misalnya itu. Pakai celana tapi nggak pernah cebok ya sama aja. Kebersihan itu intinya itu kebersihan. Oke, Bu Ning, kalau untuk kolaborasi sendiri nih Bu, sebenarnya kolaborasi seperti apa sih yang diinginkan oleh pemerintah Kota Surakarta biar seluruh pihak nih sama-sama menyadari gitu, punya upaya untuk menekan stunting ini? Ya, saya bisa sampaikan lagi bahwa kesehatan ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, termasuk organisasi profesi. Nah, hari ini adalah terima kasih Mbak Retno ya difasilitasi. Kita menggugah kembali bagaimana masalah stunting ini bukan masalah kesehatan saja. Kesehatan itu sudah dampak, ini sudah akhir nih. Ya. Tapi bagaimana mencegah supaya tidak stunting, supaya angka di Solo ini bisa turun lagi. Tapi kalau mas kebacut stunting, sudah terlanjur stunting, ayo juga diobati bareng-bareng. Jadi dari hulu sampai hilir. Permasalahan kesehatan yang ada di Kota Surakarta ini sebetulnya banyak. Makanya kalau saja ada ini dibantu kemana nih? Solo aja masalahnya banyak, kok mungkin yang lain sebenarnya. Jadi kalau pengen tahu masalah kesehatan, saya paparkan nih, tinggal ngambil peran di mana. Ya. Sehingga seluruh elemen mungkin dari masyarakat yang ada di Solo ini bisa mengambil peran. Ya. Kita harus menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Oh ini, ibu ini hamil pada lingkungan yang kurang sehat. Ya. Mungkin dari kontraktor atau gimana bisa membantu nih plesterisasi atau membantu Mbak, genteng kaca. Nah, masyarakat kita sekarang males nih punya genteng kaca, nggak mau pakai genteng kaca, tapi mengeluh listrik naik terus. Ya. Tapi listriknya nggak pernah dimatikan tiap hari. Ya ini. Ya, jadi kemudian mungkin selain plesterisasi, mungkin membantu selokan atau kemudian lingkungan pemukiman atau MCK di situ untuk MCK seperti itu. Kemudian dari perbankan mungkin bisa membantu memberikan PMT atau perbaikan lingkungan, intinya semuanya bisa nih main, bisa ikut semua. Kemudian ibu-ibu IID ini juga sering bantu PMT, kemudian MCK, kemudian ibu-ibu PKK banyak nih. Nah, jadi intinya ini masalah stunting, faktornya ini apa, kita main di mana, siapa main di mana seperti itu. Ya. Jadi Mbak penjenengan dari Solo FM, kontribusinya di mana? Ya banyak. Bagaimana masyarakat sadar nih bagaimana stunting ini adalah dampak dari sana ini. Ya. Karena remajanya nggak paham tuh nilai gizi. Apa itu pola gizi seimbang? Nah, remajanya sukanya cuma nongkrong, makannya fast food, ya, junk food, ya seperti itu, nggak sehat. Atau makannya kuaci terus karena takut gemuk. Nah, remaja kita kan takut gemuk kan seperti itu. Makanya air putih sama kuaci. Saya ponakan saya itu seperti itu. Kamu itu calon seorang ibu kalau makannya seperti itu, anakmu nanti besok
bagus ya. Karena ini salah ini pemahaman tentang kalimat masyarakat itu kan diet gitu ya. Itu ya Bu Dokter ya. Kalau diet itu kan mengatur pola makan bukan mengurangi makan ya. Nah ini makanya kalau ibu hamil lingkar lengannya ini kurang dari 23,5. Oh ini kalau dari bidannya puskesmas sudah diincer terus nih ya, supaya tidak jadi seperti itu. Jadi mari bersama-sama kita berkolaborasi, bergandengan tangan untuk mencegah dan menanggulangi stunting di Kota Surakarta. Ya, kalau hanya dari salah satu atau dua pihak nggak akan Nggak bisa. Saya dengan dulu sih pusing sendiri nantinya. Nggak bisa. Dan itu nggak akan selesai ya Bu ya. Nah, justru yang ini loh hulunya ini harus dimainkan. Bagaimana? Ayo kita kampanye remaja putri jangan sampai anemi. Gimana sih supaya tidak anemi? Karena remaja putri ini kan pasti menstruasi. Nah, menstruasi berarti harus minum FE. Sekarang program pemerintah kan tidak 5 hari pertama saat hamil, HE kan enggak, seminggu sekali minum tablet FE kan seperti ini. Nah ini menjadi budaya supaya nanti bayi yang dikandungnya menjadi SDM yang berkualitas, karena ke depan itu pembangunan makin berat ya. Sehingga kita harus menciptakan SDM yang berkualitas, dimulai dengan tidak adanya stunting. Oke, sedini mungkin ya. Sekarang remaja-remaja mikirnya, aduh ntar dulu deh, kan belum ibu-ibu. Ngapain minum FE? Nah, mesti diet yang dimikirin mungkin tampilan ideal gitu aja ya. Daripada makan bergizi mending untuk beli baju. Okay. Beli pulsa aja. Buat Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Dokter Lucy dan juga Bu Ning. Ini kayaknya dari para hadirin kita juga sudah ada yang mau tanya nih, sangat penasaran gitu. Oke, ini dari silakan. Bu Retno mau langsung tanya? Oke, Bu Retno. Saya udah kenceng Mas. Terima kasih Mas Ulil. Bu Ning, saya mungkin mewakili juga berbagai pertanyaan. Ini kan situasinya lagi COVID-19, ya pandemi 2 tahun hampir. Ya, nah apakah ini mempengaruhi tingkat stunting di Kota Solo dengan adanya situasi pandemi ini? Terus kemudian peran dari tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning, peran dari sektor swasta jika ingin berkontribusi. Jadi mungkin follow up dari itu Bu Ning ya. Jadi teman-teman yang ada di sini dan juga mungkin pendengar semuanya itu bisa dilakukan aksi-aksi kolaborasi ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan misalnya tadi kayak Solo Pos FM ya. Karena ini adalah media, yang media menyuarakan. Kalau dari kami, karena ini ada Sunan Institut, ya edukasi publik ini yang terus kami lakukan. Jadi di kesempatan sore hari ini, kami mungkin karena ada IGDI juga, ada Dharma Wanita, ada PKK, yuk kita sama-sama. Apa yang bisa kita berikan, tentu ini akan membantu pemerintah. Itu aja. Monggo. Baik, terima kasih Bu Retno. Gimana nih Bu Ning dan juga Dokter Lucy, selama pandemi ini kira-kira gimana kondisinya Bu? Saya bertanya, Bu Lucy ya. Benar sekali Bu Retno, bahwa pandemi yang sudah berjalan 16 bulan, 17 bulan ya sekarang. 17 bulan ya. Mulai Maret ya. 18 bulan kurang 7 jalan. Ya. Pokoknya 12 Maret jam 10 malam. Saya keterangan 12 Maret jam 10 malam saya di WA ada kasus COVID pertama di Kota Surakarta. Udah sampai sekarang ya. Sampai sekarang udah mau turun, sekarang naik lagi ya. Terus saya panen lagi nih. Ya. Benar sekali Bu Retno, bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak menurut saya signifikan ya terhadap stunting ya. Bagaimana tidak berdampak ya, karena asupan gizinya itu kurang.
baik orang tua seandainya ibu hamil maupun anak. Banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Banyak masyarakat kita yang kalau itu berusaha, usahanya tidak seberhasil dulu. Sehingga ini akan mempengaruhi pola makan asupan gizi kepada masyarakat, terutama pada ibu, kemudian pada anak-anak yang dulunya bisa beli susu mungkin jadi tidak beli susu. Ya, ini kenyataannya angka stunting justru naik dengan pandemi. Ya. Makanya ini pandemi ini mau kapan kalau nggak segera berakhir, kan dampaknya banyak nih. TB-nya banyak karena mau ke vaskes takut, nah seperti itu TB-nya makin banyak, kemudian TB makin banyak berdampak pada stunting, asupan gizinya kurang, nanti stunting seperti itu. Jadi luar biasa ya dampaknya. Mari bersama-sama, makanya ayo kita segera memutus rantai penularan COVID ini dengan prokes yang ketat ya, karena nih kalau enggak dampaknya luar biasa. Mungkin Bu Retno juga berdampak ya di teman-teman perhotelan ya. Berdampak ya. Saya selalu ngomong dengan teman-teman, Solo aman, pokoknya prokesnya ini kalau pertemuan di Solo saja ya. Saya kan biasanya jadi seperti itu. Menunggu kepala dinas pariwisata atau kepala dinas kesehatan dua ya kan, saya kalau nyampaikan kepada teman-teman dua, saya kan seperti itu. Saya pasti nyampaikan kalau di luar kan seperti itu, bandaranya dekat, ini kan seperti itu ya, nggak macet seperti itu ya. Benar sekali Bu Retno, bagaimana kolaborasi, artinya peranan dari masing-masing sektor ini kita bukan kita mau ngecek ya, tapi artinya kita dalam berkolaborasi itu kita pantau ya intinya. Jadi istilah Bu Retno tadi di follow ya, dalam arti nanti impactnya dari situ adalah impact daripada angka stunting. Stunting ini kan impact bukan outcome ya. Menurut saya impact ini, apalagi output sudah enggak output ya, bukan outcome tapi impact ini dampak dari seluruh kehidupan, bukan karena makannya kurang saja, yang dimakan nggak ada. Nah seperti itu. Kenapa yang dimakan nggak ada? Nggak punya duit. Ya. Dinas kesehatan mau menyelesaikan nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan adalah bagaimana bantuan modal, seperti itu. Mungkin di UMKM-nya harus main. Anaknya kurang gizi kita beri makan, nah orang tuanya nganggur, habis diberi makan ya kurang gizi lagi. Ya, ini kan kompleks sekali. Ya. Makanya masing-masing OPD ini juga harus bergandengan menuju satu titik, jangan sampai nanti bias ke sana tanpa arah. Karena Presiden sudah mencanangkan bahwa stunting ini merupakan prioritas nasional. Ya. Bagaimana Presiden berharap adalah menciptakan sumber daya manusia di Indonesia ini merupakan sumber daya yang kuat dengan prioritas di stunting. Sehingga mari bersama-sama ya, jadi mudah-mudahan dengan kesempatan ini ya Bu Retno ya, makin banyak sektor yang berkolaborasi bahwa stunting ini saiki ora usah bicara pengobatan gratis lah. Di Solo itu semua udah gratis ya. Wis enak ora pengobatan gratis. Garap aja stunting, ayo garap TBC. Seperti itu ya. Nanti itu dampaknya lebih besar ya, seperti itu. Pengobatan gratis habis diobati obatnya sampai rumah nggak dimakan. Itu ya Mbak ya, itu ya Bu Retno ya. Jadi mudah-mudahan ayo Mbak kita kita mulai dari yang kita bisa. Nanti dengan kita ini makin banyak yang tertarik ya. Siapa berbuat apa ya, seperti tadi itu yang menyiarkan yang Bu Retno dengan ini adalah edukasi publik kan seperti itu. Nanti dengan IID, kemudian perbankan, dan tadi saya lihat BRI ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti beberapa sektor gitu ya Bu. Ada tambahan? Mungkin saya bisa menambahkan sih, kalau tadi Bu Ning menyorot dari sektor-sektor yang besar. Ya, saya mungkin memberikan celah-celah sedikit juga untuk kita yang secara pribadi saja. Mungkin dari secara pribadi, dari keluarga saja, itu sebenarnya bisa menyumbangkan perannya untuk
menanggulangi atau mencegah stunting ini. Saya memandang dari pasien-pasien yang datang ke rumah sakit JIH itu kebetulan dulu waktu sebelum pandemi itu yang namanya serangan, datang dengan serangan asma itu mungkin saya dapatkan sehari itu sampai 5-6 anak, 5-6 anak. Begitu, jadi setiap hari saya harus melakukan nebulisasi pada anak-anak itu. Pada saat masuk pandemi, saya hampir tidak menemukan pasien-pasien asma. Satu tahun pasien 1 tahun itu saya hanya melakukan nebulisasi terhadap 3 anak saja. 1 tahun. Saya pikir-pikir kenapa ya, apa mereka nggak datang atau ternyata pada saat ada pasien datang misalnya untuk imunisasi dan sebagainya, saya tanyakan, ibu katanya biar saya apalah mereka yang suka sesak itu ya itu. Iya, sejak ibunya WFH, sejak orang tua itu banyak di rumah, ternyata mereka masak. Mereka tidak mengajak jalan-jalan ke tempat orang, kan takut. Nah, sehingga infeksi saluran nafas ini banyak turun. Ya, itu. Jadi maksudnya dari keluarga sendiri bisa tadi kalau misalnya ada bantuan seperti itu, ayolah kalau ada bantuan seperti itu dipergunakan secara maksimal di dalam keluarga. Orang yang tidak punya perusahaan, orang yang tidak punya kantor pun bisa memberikan kontribusi untuk itu. Itu contoh saja. Nanti diare itu juga turun. Kemudian gangguan pencernaan, jadi turun. Itu bisa untuk peran kita. Oke, baik. Dari pertanyaan yang lain barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKK Kecamatan, Ibu Maria mewakili dari teman-teman PKK Kecamatan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, mungkin nanti bisa menjadikan pemikiran kolaborasi ini bagaimana nanti kepada yang di lapangan. Begini Bu, apa yang dikatakan Bu Neng itu betul sekali. Beberapa program yang kami laksanakan melalui PKK seperti kelas ibu hamil, KP ibu itu bagus sekali sebenarnya. Memang seperti apa yang dikatakan Bu Yani, bahwasanya untuk menekan angka stunting ini perlu sebenarnya kita lebih persoalannya ke hulu dulu. Jadi mulai dia remaja, lalu ke ibu calon pengantin, lalu nanti kepada ibu hamil. Ini di lapangan kita sudah mengadakan gerakan seperti itu sudah lama. Tapi ada beberapa hal yang sementara ini kami mendapat hambatan. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi pemikiran. Yang pertama, untuk remaja, kami sulit untuk menjangkau remaja. Untuk menjangkau remaja, di mana remaja itu, sasaran kami untuk remaja itu yang pertama itu tentang vitamin A. Lalu yang kedua, sasaran remaja itu melalui posbindu. Itu sebenarnya sasaran kami kegiatan di lapangan. Tapi kami sulit sekali untuk menjangkau remaja. Tapi ada solusinya untuk vitamin A itu, untuk promosi vitamin A pada remaja. Itu kita melalui BKR, Bina Keluarga Remaja, di mana yang kita datangkan itu adalah keluarga-keluarga yang punya remaja, yang ditangani oleh Dinas Kependudukan. Lalu yang untuk KP Ibu, ini kami sudah melihat semua di kecamatan. KP Ibu ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya, karena sasarannya di situ ada calon pengantin, ada ibu hamil, ada ibu baduta. Tapi untuk saat ini kami kesulitan karena sudah agak mati, tidak hidup juga tak mau. Nah, kondisinya mati suri. Itu permasalahannya. Setelah kami lihat, itu ternyata banyak tutornya itu yang sudah lulus, karena ini kan kelompok sebaya. Jadi tutornya ini banyak yang lulus, sedangkan pengetahuan yang diberikan pada tutor yang pertama itu tidak bisa diteruskan kepada, atau belum bisa diteruskan kepada tutor
yang baru. Nah ini kami mohon kepada Bu Ning, mungkin punya program untuk pelatihan seperti dulu Bu. Kita sebelum dibentuk KPI itu kita dilatih dari puskesmas untuk mencari tutor di lapangan. Dan juga ini mungkin nanti menjadi pemikiran Sunan untuk membantu tentang pendanaan pelatihan ini kepada DKK. Katanya kolaborasi, jadi segala hal bisa dikolaborasikan. Nanti melalui DKK itu bisa kami dibantu untuk pelatihan tutor KPI Bu. Ini sedikit masukan. Dan untuk masa pandemik ini memang kami kesulitan sekali untuk monitor balita karena kita tidak bisa melaksanakan posyandu. Tapi alhamdulillah kita juga berusaha tidak melaksanakan posyandu, tapi kita tetap memberikan bantuan PMT, bantuan pemberian makanan tambahan. Jadi ibu-ibu kadernya yang keliling untuk memberikan pemberian tambahan. Samping itu ada yang juga nimbang baik posyandu maupun lansia. Itu sedikit masukan dari kami, mungkin nanti menjadi pemikiran Bu Nowo, nanti Sunan bisa memberikan dana, bantuan dana ke DKK melalui DKK untuk melatih para tutor. Saya kira demikian, terima kasih banyak waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Bu. Bu Retno gimana? Oke Bu? Sudah selesai. Bu Ning, silakan Bu tanggapannya. Ya, ini Bu Mariam ini guru saya ini. Mulai saya jadi dokter pertama kali ya Pak Mariam ya. Ini beliaunya nama CPLKB. Jadi kulino ini lenyiran. Dan sekarang setelah pensiun jadi kader kan seperti itu. Dia luar biasa ya. Apa yang dikatakan Bu Mariam tadi benar adanya ya. Jadi memangnya permasalahan kita saat ini tadi Bu Retno sampaikan kolaborasi. Mudah diucapkan, tapi komitmen dan konsistennya ya Bu Retno mudah diucapkan kolaborasi seperti itu. Tapi bagaimana actionnya? Nah ini sebetulnya ini karena masalah stunting itu terpahami itu urusannya kesehatan gitu loh. Urusannya kesehatan itu urusannya posyandu, urusannya PKK kan konotasinya seperti itu. Tapi bagaimana remaja ini kan pasti sekolah nih. Sekolahnya sekarang libur ya. Sekolah ini ya berarti distrik ya harus mengambil peran nih. Tidak kecil loh peran distrik. Bagaimana anak SD itu sudah banyak yang menstruasi ya. SD, SMP, padahal program Ratri itu kan remaja putri itu SMP, SMA. Tapi kita harus paham nih, sekarang banyak anak SD yang sudah menstruasi. Berarti artinya mereka sudah butuh acting ya. Jadi bagaimana menyentuh remaja ini memangnya sulit Bu kalau sudah cul di luar ya. Makanya di Dinas Kesehatan ini sampai kami membentuk Gembita, pemuda peduli kesehatan ya. Tidak semua pemuda kita itu menjadi anggota Karang Taruna, sehingga kita wadahi menjadi pemuda Gembita, pemuda peduli kesehatan ya. Kemudian distrik ini ya, distrik ini harus ada suatu muatan bagaimana gizi seimbang ini menjadi kebutuhan, termasuk FE pada remaja putri. Saya nggak bisa dong puskesmas sama kesehatan cuma ya FE-nya diminum, tapi memastikan yang minum adalah di guru. Jadikan FE ini, minum FE ini bukan perintah dari Dinas Kesehatan, tapi jadikan minum FE ini suatu kebutuhan. Kalau butuh, artinya siswa butuh harus didampingi guru. Siswa merasa butuh harus dimulai dari guru dulu, memahamkan guru bahwa kamu itu butuh. Ini memang perubahan perilaku itu ya perlu proses. Ya. Tapi kalau nggak digarap ya terlambat. Ya. Jadi kalau kesehatan kan cuma ngasih aja. Ya, kami ngasih. Tahu-tahu nanti dibawa bantal. Nah, jadi tapi kalau itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebutuhan, nggak usah dioyak-oyak. Saya sudah sampaikan Jumat itu adalah hari minum FE. Nggak usah dioyak-oyak dari Dinas Kesehatan, tapi dari distrik, orang tua murid
Ini sudah menjadikan Jumat pagi, sarapan pagi, minum air. Lauknya FE. Gak mau dari pemerintah, mau beli sendiri silahkan, ya, gak masalah. Memangnya partisipasi masyarakat. Ya, itu. Kemudian, iya Bu, KPI Bu ya, ini bagus ya. PR saya nanti kita garap bareng-bareng. Mungkin tidak hanya Bu Retno bisa menggandeng yang lain, mengadakan seandainya pelatihan kami dari narasumbernya, nah seperti itu. Dan ini saya itu sudah menyusun suatu skenario posyandu mau dibuka. Lah kok kasusnya naik lah. Sebetulnya kan intinya tidak melarang posyandu, tapi prokesnya ini dijalankan. Makanya saya minta puskesmas ayo simulasi, tidak harus semua posyandu. Kira-kira sing posyandune ini rodok gampang ditoto, kita mulai. Ya padha wae ta kowe berkunjung dari rumah ke rumah karo kono ngumpulke, iku kan padha wae. Orang bocah posyandu ning dhek main layangan karo koncone bareng kan yo sama saja. Ini ya kami menyadari bagaimana teman-teman masih ini ya takut nanti kalau posyandu masyarakat udah berkerumun. Tapi kalau prokes ini menjadi kebutuhan, menjadi gaya hidup, orang sak disengeni bunting itu pasti udah prokes. Jadi saya itu kan momoknya orang ya, kalau ketemu anek kuning loh, momok. Ya, tapi nggak apa-apa, untuk kebaikan nggak masalah. Momok cantik Bu. Monggo Bu Lucy mungkin tambahannya. Gitu ya Bu Mariam. Ayo kita mulai ya. Saya sudah menyusun skenario. Posyandu KPI Ibu harus dimulai. Jenuh ini semua. Capaian program saya juga turun semua ya Bu. Ya. Ininya, stantenya naik. Kemudian angka ini kemungkinan ini naik. Anak-anak nggak sekolah. Iya. Oke. Kita tidak semua. Iya, tapi kebetulan mulai itu kan kalau sudah remaja tiba-tiba dikasih FE, memang kadang-kadang orang itu terkejut-kejut, ini ada apa kok dikasih. Tapi ini kita mulai dari anak-anak, kita mulai kalau anak prematur kita mulai FE itu mulai 2 bulan, umur 2 bulan. Kalau anak-anak yang tidak prematur, yang normal saja, kita sudah mulai berikan suplementasi di usia 6 bulan. Jadi paling tidak keluarga ini sudah tidak asing dengan pemberian FE. Nah, nanti di situ nanti mungkin SD sampai mereka sekolah, mungkin mereka sudah terbiasa untuk melakukan itu. Mudah-mudahan bisa nyambung Bu, dari yang remaja, anak-anak gitu, nanti di tengah-tengahnya itu tadi yang usia SD itu yang membuat terputus kan di SD ini, karena begitu anak SMP dulu waktu bayi pernah dikasih FE, wah udah lupa gitu, SMP dikasih lagi sudah asing lagi. Nah makanya kalau nanti ini bisa sampai balita masih terus diberikan, saya kira bisa menyambung itu. Kalau untuk posyandu itu saya punya, bukan daerah binaan sih Bu, saya punya iseng-iseng saja di daerah Sukoharjo, satu desa begitu, satu dukuh, malahan cuma satu dukuh, saya lakukan posyandu di sana dengan mereka kan sudah bawa HP, ya. Jadi saya mereka standby di rumah, 5 orang datang, ya. Terus berikutnya ini, ayo yang 5 datang, alhamdulillah beberapa yang saya cakup yang gizi buruk saja waktu itu. Sampai sekarang masih berjalan. Dari yang gizi buruk ini, nanti kalau gizi buruk ini saya sudah bisa melakukan itu dengan baik, mungkin saya baru menambah yang lainnya. Itu bisa, jadi mereka tidak berkerumun. Jadi kalau nunggu yang satu di pojok sana, di pohon sana, yang satu di pohon sana, itu mereka mau untuk melakukan itu. Jadi saya kira posyandu masih bisa lah dipoles sana sini. Alhamdulillah kok yang gizi buruk mulai bisa naik berat badannya. Oke, bagus nih ya pengalaman. Bagus Bu Mariam, ayo dimulai ya. Jadi
bisa. Menurut saya kan tidak harus libur ya. Yang penting prokesnya. Iya, dan bisa membagi hari Bu. Jadi posyandunya tidak sebulan sekali, tapi ada beberapa, misalnya 4 hari dalam 1 bulan itu dibagi absennya. Iya, absennya dibagi. Oke, satu penanya lagi. Kita akan berikan kesempatan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bu Ning. Baru ketemu Bu Ning, mohon maaf lahir batin. Bu Peras Bu Ning. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Ibu Retno selaku GM Sunan yang telah mengundang kami dari IID. Kebetulan ini undangan yang sangat menarik buat kami, seperti membangunkan macan tidur Bu. Setelah sekian tahun kita tidak memulai kegiatan stunting ya Bu. Saya sudah mengawali cegah stunting ini di tahun 2019 non saya Bu. Berarti 2 tahun Mbak Retno. Saya sangat tertarik dengan moto tema hari ini, kolaborasi bersama cegah stunting sejak dini. Karena IID sendiri concern di cegah stunting ini Mbak, sudah kita canangkan di bulan bakti istri dokter. Jadi kami sudah memulai, dan kalaupun hari ini dibangunkan kembali, diingatkan kembali, kami sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan diselenggarakan atau kita kerjakan bersama. Ya, tadi saya sudah banyak cerita ke Mbak Bu Retno. Ya, kami sudah memulai karena stunting ini yang tujuan pertama yang kita sasaran pertama itu adalah remaja-remaja putri. Jadi waktu itu kami mengadakan sosialisasi tuh di sekolah Mbak, di sekolah-sekolah lewat SMA, kemudian SMK, karena tidak semua anak-anak lulus SMA itu bisa kuliah. Ada sebagian besar yang langsung merit begitu. Jadi kita berikan pemahaman edukasi kepada mereka seperti itu. Kemudian kita juga memberikan edukasi tentang vitamin FE yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning. Dan hari ini saya dengar tadi dari Bu Ning kok bisa mendapatkan FE ya Bu. Alhamdulillah, ini malah luar biasa. Ini sangat menarik nanti untuk ke depan. Mudah-mudahan kami bisa mendapat fasilitas FE ini untuk kita bagikan ke SMA atau SMK ya. Dan juga mungkin kita punya binaan posyandu ya. Sasaran kita yang kedua tentunya ibu-ibu muda yang punya balita dan juga balita. Meskipun stunting itu dimulai dari masa kehamilan ya, tapi anak-anak yang balita pun masih tetap kita jadikan sasaran untuk kita berikan gizi seperti itu. Dan beberapa hal yang sudah kita lakukan yaitu dengan memberikan gizi kepada anak-anak dengan membagikan telur. Dan ini non sewu Bu Ning, saya sangat prihatin karena posyandu binaan kita ini sudah tutup Bu. Karena yang pertama tentu dengan adanya pandemi ini gitu ya. Jadi kita ini bingung, terus bagaimana ini caranya? Jadi saya mohon non sewu mungkin tadi ada masukan dari Bu Lucy, bagaimana beliau mengatur ya penyelenggaraan posyandu ini. Mungkin ini bisa diterapkan di Solo sehingga anak-anak kita, para remaja dan juga ibu-ibu muda yang ada di posyandu ini masih tetap mendapat pelayanan kesehatan. Itu yang kami harapkan Bu Ning. Dan untuk selanjutnya monggo Mbak Retno, kami mewakili IID
gayane siap gitu ya. Siap diajak mumpung-mumpung apa meneh sing ngajak mumpung Mbak Retno. Mantap pokoknya. Itu hanya masukan dari kami, Bu. Matur nuwun. Mudah-mudahan cita-cita kita semua tentang stunting, bebas stunting di Kota Solo ini tercapai ya Bu. Bebas, Kota Solo bebas stunting dan anak-anak kita tumbuh sehat semuanya. Kiranya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya Bu. Ada tanggapan dari Ibu Ning? Ya kalau dengan Bu Pras ini saya ini ya jak bantingan dadaan siap ini gitu siap. Kadang-kadang nggak dijak aja Bunda saya bisa bantu apa kan seperti itu ya. Jadi ini bentuk kolaborasi bagaimana masyarakat sudah sadar bagaimana ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah ya. Kalau saya tangkap di sini kelihatannya satu bisa saya tarik ya Bu ya, saya tarik simpolnya kerinduan untuk membuka posyandu sama rindunya dengan saya untuk membuka posyandu karena saya prihatin angka gizinya, kelainan gizinya tambah seperti itu. Saya kira tadi ada masukan dari Bu Lucy, suatu pengalaman baik. Nanti kita coba ya Bu Maryam, ini ada Bu Joko dari Pokja 4. Kita coba mungkin sebagai uji coba ada beberapa posyandu yang kira-kira educatednya bagus, kemudian balitanya nggak begitu banyak, kadernya juga kira-kira bisa untuk uji coba ini kita coba beberapa lokasi. Kalau ini nggak ada masalah direplikasi ya. Jadi mungkin tidak digebiak semua, tapi harus kita mulai ya. Saya sebenarnya udah gini teman-teman Puskesmas, kapan Rambok buka ya, harus dimulai. Yang penting prokesnya harus kuat. Nggak boleh ini tiap hari suruh swab, tiap hari suruh ngantar pasien. Ini sehari itu Puskesmas bisa ngantar pasien ke Donohudan itu 5 kali. Maka kadang-kadang anak-anak jam 10 itu masih kirim foto itu baru nyuci mobil seperti itu jam 10 malam. Ini buset, anak-anak saya masih seperti itu karena begitu satu Puskesmas kasusnya 10, ambulannya hanya cukup 3 orang, berarti harus mengantarkan 4 kali seperti itu. Makanya kader posyandu menjadi prioritas saya untuk divaksin. Nah, karena selain kadernya banyak yang sepuh, tapi ini sebetulnya sudah saya terinisiasi untuk melindungi ya. Karena anak-anak ini kan nggak ada vaksin COVID untuk anak-anak. Yang bisa kami lakukan adalah para kader RT RW ini sudah kita lakukan vaksin. Ini adalah suatu persiapan sebetulnya. Kita menyiapkan untuk hal ini. Ya kita coba ya Bu ya. Didampingi oleh nakesnya, iya. Nanti kalau posyandu pasti ada, iya. Nanti kita membuat daerah uji coba gitu ya, kecil-kecil aja, kecil-kecil dulu ya. Nanti kita pilih ya. Nanti ini ada Bu Joko dari Pokja 4 kota, kemudian apalagi ada Bu Sek ini ya. Aja dilapor ke Pak Sek ya. Ada ketua PKK dilapor ke boleh Bu, pokoknya didorong gitu ya. Kemudian apa namanya ada Bu Retno, ada yang lain dari IID. Ayo Bu Pras kita coba ya beberapa posyandu sebagai uji coba. Ya. Oh Pras itu gitu siap. Gitu. Ya Bu Yuli itu ya siap. Jawabnya dan kalau di telepon itu apa yang bisa saya bantu? Orang ngomong apa yang bisa saya bantu? Ya, jadi ini kita memangnya harus bergandengan terus untuk masalah kesehatan yang merupakan hak dasar. Dasar manusia. Oke, sudah jam 4 lebih ya. Sebenarnya mau kita sudahi, tapi ada yang menambah katanya. Silakan. Terima kasih. Saya hanya ingin sedikit menanyakan tentang pemberian FE. Apakah FE ini diberikan seumur hidup dan pemberian FE itu apakah setiap hari atau berkala gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti Bu Lucy biar nambahi, tapi saya bicaranya program. Ya. Bicaranya program ratri pada anak sekolah kita berikan seminggu sekali sesuai dengan program pemerintah. Dengan harapan
setelah itu dilanjutkan. Lah secara medis monggo Bu. Ya, kalau dari anak ya, di bagian anak kami bila itu kita sudah tegak ada anemia defisiensi besi, kita memang memberikan setiap hari dengan pemeriksaan laboratorium. Biasanya itu menegakkannya kita lihat HB-nya, kemudian nanti ada ukuran-ukuran di sel darah merahnya. Nanti setelah itu kita baru tegakkan itu anemia defisiensi atau kekurangan zat besi, kita berikan setiap hari memang. Berarti ada pemeriksaan HB. Ya, itu untuk bahwa kita tahu ini terdiagnosa anemia defisiensi besi. Itu kita berikan selama setiap hari selama 3 bulan. Selama 3 bulan, ya. Kemudian kita lakukan setiap tahun. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret sudah, nanti Januari depan, Januari, Februari, Maret kita berikan selama. Nah, kalau saya biasanya kan anemia ini kalau bisa jangan sampai terjadi di 1000 hari pertama. Nah, maka saya tidak akan lakukan pengulangan pemeriksaan laboratorium setelah 3 tahun. Tapi saya berikan FE itu sebagai terapi suplementasi. Nah, kalau yang tidak ada pemeriksaan, kan kita belum tahu ini statusnya. Jadi sebagai pencegahan begitu, itu kita berikan 2-3 kali seminggu. Ya, kalau bisa seminggu sekali aja sudah bagus sekali sebenarnya ini itu. Ya, karena kalau mau dibikin secara teori 2-3 kali seminggu belum, lebih sulit lagi nanti pencapaiannya. Ini aja seminggu sekali pencapaiannya kita harus kawal untuk itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah menstruasi, saya biasanya menganjurkan pada saat mereka menstruasi, mereka selalu minum setiap hari selama menstruasi. Tapi nanti kalau misalnya tidak dalam menstruasi, mungkin seminggu sekali. Tapi kalau ibu-ibu hamil setiap hari ya. Kalau ibu hamil setiap hari. Ya 90 tablet FE itu sesuai dengan programnya KIA. Ya, kesehatan ibu. Gitu. Oke, sudah Bu ya. Ini kalau kita lanjutkan mungkin bisa sampai malam ya. Ya. FE yang diberikan pemerintah kita sekarang tidak kaleng terus dihitung terus diplastiki enggak ya? Kita sudah sase-sase ya. Dan kemarin saya sudah bilang kepada pengadaan ya yang kita beli, tapi kadang-kadang kita dapat drop. Yang untuk remaja ini karena minumnya seminggu sekali, jadi yang blasteran saja. Kalau yang botolan itu nanti belum diminum besoknya sudah hilang. Anak saya dapat yang blisteran loh. Udah ya? Iya, sudah. Ya. Karena kita arahkan karena minumnya 1 atau 2. Iya. Dan katanya tidak bikin mual. Kata anak saya belum minum. Nanti saya minum. Minta 1. Oke, Dr. Lucy dan juga Bu Ning, sebelum kita tutup talk kita sore hari ini, mungkin kita juga minta closing statement dari Dr. Lucy. Ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan stunting? Iya. Kalau saya mungkin dari secara medis itu tadi ya, secara medis bahwa yuk kita bareng-bareng nih, mulai dari ibu hamil untuk selalu memeriksakan kandungannya, untuk bayinya, kapan kita menemukan stunting, kapan saja, atau tanda-tanda ke arah sana itu kita sudah lakukan action. Jadi jangan terlambat. Pada anak-anak di bawah anak baru lahir sampai 1000 hari pertama kita harus pantau ketat pertumbuhan mereka, jangan sampai jelek dulu baru sampai stunting baru kita action. Tapi sebelum itu baru arah-arah pertumbuhannya sudah mulai melengkung yang tidak sesuai potensinya, kita sudah action. Insya Allah kalau kita bisa mencegah itu lebih mudah. Oke, dari Bu Ning, silakan Bu Ning. Ya, terima kasih Mbak. Jadi di akhir ini perlu saya tekankan ya, bahwa stunting ini adalah masalah bersama.
pencegahan stunting ini bisa kita dapatkan hasil yang bagus dengan kolaborasi seluruh kekuatan yang ada di suatu pemerintahan ini. Jadi kita saling mengisi bagaimana supaya tidak timbul stunting. Dimulai sedini mungkin, kita tarik ke belakang, yaitu mulai saat remaja ya Bu ya, remaja sampai ke sana seperti itu, karena ibu ini memang sangat berperan ya. Kemudian bukunya Bu Lucy, buku Jambon ini jadikan buku pegangan, ini dibaca-baca sangat lengkap sekali. Apa sih yang harus diminum? Apa sih terjadi gejala apa? Saya harus kemana? Apa yang diperbuat? Jangan dibukanya kalau mau ke posyandu. Iya, betul. Tetapi ini menjadi bacaan. Dan bukunya diuri-uri, masukkan dompet, berlaku 6 tahun. Hamilnya 1 tahun, 9 bulan kan, sampai 5 tahun ya. Jadi sampai anak 5 tahun, karena itu adalah masa-masa tumbuh kembang ya Bu Lucy ini yang dokter anak ya. Jadi mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi, bukan hanya menangani stunting tapi justru cegah stunting ya. Jadi kolaborasi untuk cegah stunting ya. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Iya, cegah stunting biar kita zero stunting gitu ya. Cegah stunting itu penting. Oke, kita berikan aplaus untuk kedua narasumber kita sore hari ini. Bu Boning, terima kasih banyak. Dr. Lucy juga terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu para hadirin yang sudah berkenan hadir menyimak jalannya Health Talk. Berikut juga terima kasih kepada Sobat Solo Pos ya, karena tadi kita selama kurang lebih sampai jam 4 sudah live on air di 103 Solo Pos FM. Selanjutnya untuk acara saya kembalikan ke Mas Ulil, silakan Mas Ulil. Baiklah, Mbak Ika, terima kasih waktunya. Untuk hari ini kita sudah sampai di ujung acara pada sore hari ini tentang kolaborasi bersama cegah stunting sejak dini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada The Sunan Hotel Solo, Solo Pos FM, dan juga Rumah Sakit Jaya Solo telah mensupport acara pada sore hari ini dengan baik. Saya pribadi Ulil mohon maaf apabila ada salah kalimat atau salah kata dalam penyampaiannya.